Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Izinkan saya, Martina, dengan nomor induk mahasiswa 501192753 untuk mempresentasikan artikel sebagai tugas 2 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Kali ini saya akan memaparkan analisis tentang pengayaan sesi 8 MPDR 5302 dengan topik Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN. Presentasi ini juga mengaitkan modul 6 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan kondisi nyata di sekolah saya yaitu di SD Negeri Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tujuan presentasi ini ada 3. Yang pertama, memahami konsep pendidikan dasar di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Yang kedua, mengetahui tantangan serta strategi menghadapi era pasar bebas ASEAN. Dan yang ketiga, mengaitkan materi modul 6 dengan tayangan YouTube pengayaan sesi 8 agar bisa diaplikasikan di sekolah, khususnya di SD Negeri Padang Ratu. Sistem pendidikan di ASEAN atau Asia Pasifik, secara umum pendidikan dasar di negara-negara ASEAN berlangsung selama 6 tahun. Fokus utama adalah penguasaan literasi, numerasi, dan karakter. Banyak negara menerapkan desentralisasi pendidikan. Artinya, pemerintah daerah memiliki kewenangan menyesuaikan kebijakan pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Hal ini sangat mirip dengan implementasi kurikulum merdeka di Indonesia, di mana pembelajaran berpusat pada siswa dan menekankan profil pelajar Pancasila. Tantangan era pasar bebas atau globalisasi. Dengan era pasar bebas ASEAN, persaingan tidak hanya terjadi antar barang dan jasa, tapi juga antar tenaga kerja profesional. Pendidikan dasar menjadi fondasi penting agar generasi muda siap menghadapi tantangan global. Kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, literasi digital, dan kerjasama antar budaya harus dikembangkan sejak dini. Kualitas, pemerataan, dan relevansi. Pendidikan dasar harus berkualitas dan merata agar semua anak memiliki kesempatan sama untuk berkembang. Kurikulum harus relevan dengan tantangan global, misalnya literasi global, teknologi, dan kewirausahaan. Dengan perbandingan antar negara yang kita lihat di tayangan, kita dapat mengenali kesenjangan yang masih ada dan mencari cara untuk menutupinya di sekolah kita. Strategi persiapan pendidikan dasar. Untuk menyiapkan pendidikan dasar menghadapi era global, beberapa strategi penting harus diterapkan. Pertama, reposisi visi, misi, dan tujuan pendidikan agar menekankan pengembangan manusia secara utuh. Kedua, meningkatkan kompetensi guru dan fasilitas sekolah. Ketiga, memperkuat karakter siswa dan mengembangkan kolaborasi internasional. Dan keempat, membuat manajemen sekolah fleksibel agar siap beradaptasi dengan perubahan. Pemanfaatan tayangan YouTube sesi 8. Tayangan YouTube pengayaan sesi 8 memberikan gambaran visual sistem pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik. Ini membantu kita melihat langsung bagaimana jenjang, struktur, kurikulum, dan inovasi di negara lain. Tayangan ini bisa dijadikan media diskusi dan refleksi, baik untuk guru maupun siswa, agar kita bisa membandingkan dan menilai kesiapan sekolah kita dengan menghadapi tantangan global. Refleksi untuk SD Negeri Padang Ratu. Bagi sekolah kami, refleksi penting dilakukan. Bagaimana pembelajaran IPA khususnya, misalnya materi magnet,
sudah mengembangkan literasi digital, kreativitas, dan karakter siswa? Apakah fasilitas dan guru siap menghadapi tantangan global? Langkah konkret yang bisa dilakukan meliputi eksperimen sederhana, proyek berbasis kearifan lokal, dan kolaborasi antar sekolah. Semua ini membantu siswa siap menghadapi persaingan regional atau global di masa depan. Kesimpulannya, pendidikan dasar adalah fondasi kompetensi abad 21. Pengayaan sesi 8 dan modul 6 memberikan kerangka komparatif serta strategi yang relevan. Namun, implementasinya harus disesuaikan dengan konteks lokal SDN Padang Ratu. Dengan semangat belajar dan inovasi, kita bisa mempersiapkan generasi muda agar kompetitif dan berkarakter kuat. Referensi yang digunakan dalam presentasi di antara lain dokumen Kemendikbudristek 2022 tentang kurikulum merdeka, laporan UNESCO 2023 tentang sistem pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik, OECD 2022, serta artikel Nurholis tentang pendidikan dasar dan era pasar bebas ASEAN. Referensi ini mendukung semua data dan analisis yang saya sampaikan. Demikianlah presentasi saya kali ini. Sampai bertemu lagi untuk presentasi tugas berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.